Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kepala Kampung di Waikanan divonis 6 tahun penjara kasus korupsi dana desa. Edison, Kepala Kampung di Waikanan Lampung divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan atas kasus korupsi dana desa. Edison divonis atas korupsi dana desa di wilayahnya dengan nilai sebesar 1 miliar rupiah. Nilai itu pun didapat selama kurun waktu 3 tahun anggaran bantuan dana desa dari tahun 2020 hingga 2022. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 1 Agustus 2024. Nilai yang dikorupsi itu pun dilaporkan secara fiktif yang prosesnya dibantu oleh oknum aparatur kampungnya. Adapun rekan kerja yang terlibat kong kali kong dengan Edison yaitu Lasidi selaku Sekretaris Kampung Pakuan Baru serta Yanuar Sidik selaku Kepala Urusan Keuangan Pakuan Baru. Kedua rekannya juga dalam kondisi menunggu vonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Baik Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Vincenzius Soma. Halo, selamat sore Soma. Iya, sore. Ya, Soma bisa dijelaskan terkait dengan pembacaan vonis terhadap kepala kampung yang melakukan korupsi dana desa di Waikanan. Iya, baru saja selesai rekan Mutiara pembacaan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap Edison selaku Kepala Kampung Pakuan Baru, Waikanan, Provinsi Lampung. Dalam vonisnya, Edison dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta denda 300 juta rupiah. Yang bila denda tersebut tidak dibayar, ia dikenai pidana tambahan selama 3 bulan penjara. Vonis tersebut berkenaan dengan perkara yang menjerat Edison, yakni korupsi dana desa dengan nilai 1 miliar 21 juta 635.996 rupiah. Nilai korupsi itu terhimpun dari 3 tahun anggaran bantuan desa, mulai dari 2020 hingga 2022. Adapun korupsi tersebut ia lakukan bersama aparatur desanya, yakni Sekretaris Kampung, Lasidi, dan Kepala Urusan Keuangan atau Kaur Keuangan, Yanuar Sidik, di mana dalam vonis yang baru saja dibacakan, 2 orang yang terlibat kong kali kong dengan Edison juga dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di mana sosok yang terlibat kong kali kong dengan Edison, yakni Lasidi, divonis selama 5 tahun dan 6 bulan penjara serta denda 300 juta rupiah dengan subsidi 2 bulan kurungan pidana, serta Yanuar Sidik dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 300 juta rupiah. Sementara untuk nilai kerugian negara yang diakibatkan atas korupsi tersebut, sebagian besar dilimpahkan kepada Edison karena perannya sebagai kepala kampung di Waikanan. Edison dijatuhi juga pidana untuk pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 841 juta 635.996 rupiah, di mana dari defisit 1 miliar tersebut sisanya dibayarkan oleh aparatur yang terlibat kong kali kong terhadapnya. Atas vonis tersebut, Edison serta 2 aparatur kampung yang ikut divonis sejauh ini menerima sekaligus akan berpikir-pikir terhadap
vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hasil dari pikir-pikir tersebut kemudian akan disampaikan oleh 3 orang tersebut dalam sidang lanjutan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 8 Juli 2024 atau 1 minggu setelah pembacaan vonis yang dilakukan hari ini. Begitu rekan Mutiara. Oke baik, rekan Soma, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Maka tambahkan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. 4 tetapkan selama 6 tahun. Dan Kepala kampung di Waikanan divonis 6 tahun penjara kasus korupsi dana desa. Edison, kepala kampung di Waikanan divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan atas kasus korupsi dana desa. Selain pidana penjara, kepala kampung ini juga divonis pidana denda dengan nilai 300 juta rupiah. Edison divonis atas korupsi dana desa di wilayahnya dengan nilai sebesar 1 miliar rupiah lebih. Nilai itu pun didapat selama kurun waktu 3 tahun anggaran bantuan dana desa dari tahun 2020 hingga 2022. Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 1 Agustus 2024. Nilai yang dikorupsi itu pun dilaporkan secara fiktif yang prosesnya dibantu oleh oknum aparatur kampungnya. Adapun rekan kerja yang terlibat kong kali kong dengan Edison yaitu Lasidi selaku Sekretaris Kampung Pakuan Baru serta Yanuar Sidik selaku Kepala Urusan Keuangan Pakuan Batu. Kedua rekannya juga dalam kondisi menunggu vonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus kepala kampung di Waikanan yang divonis 6 tahun penjara kasus korupsi dana desa, kita akan sama-sama mendengarkan wawancara secara langsung dengan penasihat hukum kasus korupsi dana desa di Waikanan, Bapak Tarmizi. Nanti setelah kita bersama mendengarkan putusan Ketua Majelis ya, tentunya kami menuntut sikap untuk pikir-pikir. Tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis bahwa kita diberikan waktu 7 hari. Putusan ini kalau memang nanti ada upaya, tentunya 7 hari ke depan kita akan masih berusaha dulu, baik kepada terdakwa sendiri maupun kepada keluarga terdakwa, seperti itu. Bang, itu kan terdakwanya ada 3 bang. Klien kita yang mana bang? Edison dan Yanuar. Ya. Kepala kampung di Waikanan divonis 6 tahun penjara atas kasus korupsi dana desa. Edison, kepala kampung di Waikanan Lampung divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan atas kasus korupsi dana desa. Selain pidana penjara, kepala kampung ini juga divonis pidana denda dengan nilai 300 juta rupiah. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Adapun rekan kerja yang terlibat kong kali kong dengan Edison adalah Lasidi dan Yanuar Sidik, di mana kedua rekannya juga dalam kondisi menunggu vonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ya, Tribuners, berikut kami rangkum terkait dengan kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala kampung di Waikanan, di mana ex kepala kampung di Waikanan Lampung bernama Edison divonis 6 tahun penjara. Vonis atas kasus korupsi dana desa yang dilakukan Edison itu dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 1 Agustus 2024. Edison juga dihukum pidana denda dengan nilai 300 juta rupiah. Adapun nilai korupsi dana desa yang dilakukan Edison adalah sebesar 1 miliar rupiah lebih. Edison melakukan korupsi selama 3 tahun anggaran bantuan dana desa terhitung sejak tahun 2020 hingga 2022.
Hakim juga membebankan pembayaran uang kerugian negara terhadap Edison sebesar 841 juta rupiah lebih. Ya, tentunya kami menuntut sikap untuk pikir-pikir. Tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis bahwa Ya, Tribuners, terkait dengan kasus kepala kampung di Waikanan yang divonis 6 tahun penjara dikarenakan kasus korupsi dana desa, kita akan berbincang dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, ini kan terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala kampung di Kabupaten Waikanan. Ini kan sudah memasuki babak baru, di mana pada saat proses di pengadilan, ini kepala kampung yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa divonis 6 tahun penjara. Nah Bang, yang ingin Mutiara tanyakan adalah ini kenapa untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala kampung ataupun kepala desa atau kepala pekon kalau misalkan untuk di Provinsi Lampung ini kerap kali terjadi Bang? Biasanya faktor apa saja Bang yang menyebabkan itu terjadi? Yang pertama adalah faktor pengawasan yang lemah ya dari sebenarnya kan sudah ada pendamping desa, kemudian ada aparat dari BPD, tapi selama ini kita lihat pendamping desa dan BPD itu tampak lemah ya, artinya masih berada di bawah kendali dari kepala desa itu sendiri. Itu faktor utama sehingga tidak ada kekuatan dari pendamping desa dan BPD dalam hal ini untuk mengawasi seorang kepala desa. Yang kedua adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa atau hal keuangan yang dikelola oleh kepala desa. Dalam hal ini juga masyarakat dalam hal ini yang berada di desa sangat minim sekali melakukan pengawasan dan mempertanyakan dalam hal pengelolaan dana desa oleh seorang kepala desa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah faktor penegak hukum ya. Dalam hal ini penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan ya, itu sepertinya terkadang dalam tanda kutip itu ada ada main mata ya dengan kepala desa, sehingga hal-hal tiga faktor inilah yang menyebabkan banyak sekali kepala desa yang kemudian terjerat ya menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Dan ini di Indonesia termasuk di Lampung ini menjadi bentuk keprihatinan kita bersama. Seorang kepala desa itu kemudian menjadi terjerat atau melakukan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Jadi tadi berdasarkan pemaparan dari Bang Zai bahwasannya ada 3 faktor utama yang menyebabkan seorang kepala desa ataupun kepala kampung ini sampai berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bang, ini kan kalau misalkan berdasarkan proses di pengadilan yang baru saja tadi dilakukan siang tadi, ini ternyata si kepala kampung yang diduga sudah menggelapkan dana desa ini divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Nah, kalau misalkan dari Bang Zai selaku pengamat hukum, apakah vonis tersebut dikatakan ringan atau memang sudah sesuai nih Bang dengan kejahatan yang sudah dilakukan? Ya, untuk menilai adil, ringan atau berat itu kan kita lihat pertimbangan hakim ya. Baik. Kemudian kerugian negaranya sudah berapa nilai kerugian negara atau uang negara atau keuangan negara yang dilakukan atau disalahgunakan dari oknum kepala desa tersebut. Artinya untuk menilai berat atau ringannya suatu hukuman, kita melihat dari faktor-faktor ya, baik yang memberatkan maupun yang meringankan dari tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Nah, ini kita juga kan kalau melihat dari nilai kerugian keuangan negara, itu juga berapa yang sudah dikembalikan. Perlu diketahui bahwa koruptor saat ini itu bukan lama tidaknya mereka di penjara,
yang membuat mereka jera. Justru menurut penelitian dari UNCIC ya, bahwasanya seorang koruptor itu menjadi jera itu justru ketika mereka dimiskinkan. Nah, banyak sekali para koruptor yang dihukum 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tapi uang pengganti dan denda serta kerugian negara itu tidak sebanding dengan apa yang dia terima. Sehingga misalnya ada gratifikasi menerima 100 miliar, tapi hukumannya cuma 6 tahun atau 5 tahun. Akan tetapi uang pengganti sampaikan denda itu tidak sampai 100 miliar. Hanya sampai 60 sampai 70 miliar. Sehingga masyarakat menilai bahwa kadang-kadang koruptor itu justru lebih memilih, ya nggak apa-apa saya ditahan, nggak apa-apa saya dipenjara selama beberapa tahun. Setelah saya keluar saya masih bisa menikmati dari uang yang telah dia korupsi, seperti itu. Nah, sehingga kalau saya lebih banyak menyarankan apabila para pelaku koruptor ini dibuat miskin saja. Terkait dengan hukuman badan itu menyesuaikan saja dengan pasal yang dikenakan, ya. Tapi terkait dengan kerugian negara, uang pengganti dan denda itu dibuat semaksimal mungkin, atau dibuat para koruptor ini dimiskinkan. Seperti itu, Mbak Mutiara. Oke, baik. Ini kan tadi disebutkan bahwasannya kalau untuk berdasarkan kacamata dari Bang Zai sendiri akan lebih baik jika seorang koruptor ini dimiskinkan. Nih Bang, sekedar informasi untuk di kasus ini, selain pidana penjara, ternyata kepala kampung juga divonis pidana denda dengan nilai 300 juta rupiah, Bang. Sedangkan uang yang disalahgunakan atau dana desa yang disalahgunakan di wilayahnya tersebut ini mencapai nilai 1 miliar rupiah. Nah, kalau misalkan melihat denda uangnya sendiri dan dana desa yang sudah diselewengkan oleh pihak kepala kampung ini, Bang, menurut Bang Zai gimana nih, Bang? Nah, itu yang masih lemah ya, artinya ya hanya dikenakan 300 juta rupiah, sedangkan negara dirugikan dalam hal ini 1 miliar rupiah. Justru kalau menurut pendapat saya, bahkan saran saya, minimal 1 miliar yang harus dia kembalikan, atau yang harus uang pengganti dan denda yang harus dikembalikan oleh oknum kepala desa tersebut. Jadi nggak hanya hukuman badan dan uang senilai 300 juta rupiah. Nah, ini yang kadang-kadang membuat para koruptor itu berpikir dia masih mendapatkan untung dari apa yang dia dapatkan, ya. Dia korupsi 1 miliar, tapi dia hanya mengembalikan uang 300 juta. Artinya dia masih ada keuntungan 700 juta. Kalau orang hitung-hitungan dagang, Mbak Mutiara, kalau itu dibelikan aset, misalnya tanah ataupun rumah, yang setiap tahun nilainya meningkat, itu bisa lebih dari 1 miliar itu nanti yang dia bisa panen setelah 5 tahun atau 6 tahun dia bebas. Jadi dia belikan aset misalnya tanah senilai 500 juta. 5 tahun atau 6 tahun ke depan, aset yang dia beli tadi bisa berlipat-lipat. Nah, itulah kalau hitung-hitungan dagang gitu kan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana saran dari peneliti dari UNCIC ya, termasuk KPK-nya Singapura dan Malaysia, yang paling ampuh bagi seorang koruptor itu bukan hanya hukuman badan, tapi bagaimana supaya koruptor itu dimiskinkan. Oleh sebab itu, saya termasuk dari Pusat Studi Anti Korupsi dan Pencucian Uang, Universitas Bandar Lampung sangat menyarankan sekali bagi pemerintah kita, baik eksekutif maupun legislatif, untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Nah, sehingga efek jera bagi seorang koruptor ini dalam hal melakukan tindak pidana korupsi, dengan dirampasnya aset-aset mereka, itu akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi, maka efek dari pemiskinan seorang koruptor itulah yang membuat koruptor itu menjadi jera dan reda untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Oke, Bang, tapi kalau misalkan dari kacamata hukum tadi sudah dijelaskan, semisal ini sudah kejadian, maka solusinya adalah dari pemerintah ini untuk lebih ketat lagi terkait dengan hukumannya. Salah satunya adalah dengan istilahnya memiskinkan tersangka ini. Nah, Bang, kalau misalkan untuk pencegahan sendiri, menurut Bang Zai, ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Bang? Upaya pencegahan yang pertama ya tentu saja kalau di tingkat desa kan pengawasan ya, pengawasan yang ketat, kemudian evaluasi yang kuat, kemudian pengawasan itu mulai dari pengelolaan,
adanya transparansi dari pihak kepala desa, pendamping desa yang dikuatkan, kemudian BPD-BPD yang memiliki peran tugas pokok dan fungsi yang kuat, itu tentu saja yang dalam hal ini untuk upaya mencegah seorang kepala desa melakukan tindak pidana. Kemudian tentu saja kalau di tingkat desa itu adanya pendidikan ya, pendidikan anti korupsi ya, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat perguruan tinggi, sehingga bibit-bibit dari korupsi ya, mulai dari pelajar, mahasiswa maupun calon-calon para pekerja itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang terakhir tentu saja ancaman hukuman yang berat. Kita sudah ada di dalam pasal 2 itu aja ada dengan adanya ancaman hukuman pidana sampai hukuman mati. Tapi sampai dengan detik ini belum pernah ada ya atau seorang koruptor itu diancam atau bahkan dituntut atau bahkan divonis hukuman mati. Nah, tentu saja beberapa faktor hal tersebut mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan akan insya Allah akan membuat negara kita ya akan bebas dari korupsi. Oke, baik. Jadi memang harus ada upaya dari pencegahan dan juga penindakan pemerintah penegak hukum tentunya supaya kasus korupsi ini tidak semakin menjamur di Indonesia. Bahkan kasus korupsi yang besar-besar aja ini nampaknya beritanya sudah tenggelam dengan isu-isu lainnya ini ya Bang Zai. Ya, kita kan masalah hukum ini kan setiap hari selalu ada ya. Sehingga kadang-kadang tertutup. Sedangkan masalah korupsi itu bahkan setiap hari selalu ada ya, termasuk seorang kepala desa. Tentu saja ya pengawasan lah ya, masyarakat desa perlu pencerdasan bagaimana mengawal dana-dana desa ini agar supaya desa sebagai ujung tombak ya, pembangunan di desa, dalam hal ini kepala desa itu benar-benar dana desa itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oke, baik Bang Zai, mungkin itu saja Bang perbincangan kita terkait dengan kasus korupsi dana desa oleh Kepala Kampung di Waikanan. Terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya, mohon maaf ini mengganggu perjalanannya Bang. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah menyampaikan terkait dengan pandangannya mengenai kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Kampung di Waikanan, di mana saat ini kasusnya tengah bergulir di pengadilan dan tersangka sendiri saat ini sudah divonis 6 tahun penjara untuk kasus korupsi dana desa tersebut.